Partai politik harus dibiarkan bebas untuk mewakili konstituensinya, mewakili rakyatnya. Kalau dengan Omnibus Law ini ada anggota DPR yang basisnya adalah industri, di konstituensinya adalah buruh, ya tentu dia harus membela buruh, bukan membela parpol. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Memang ini waktunya untuk DPR dan politisi secara umum untuk memulai pemikiran yang sifatnya itu sistemik. Ya, please jangan lagi kita berpikir sepotong membuat gambar kecil dari persoalan, tapi cobalah lihat gambar besarnya. Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena anggota DPR itu setelah dipilih tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya. Dia dikendalikan oleh ketua umum parpolnya. Dan akhirnya juga ketua umum parpol terlibat di dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar. Jadi apa yang disebut sebagai telepon Pak Ketum, Bu Ketum, Pak Sekjen, Bu Sekjen, dan sebagainya itu lumrah. Sehingga memang anggota DPR kita tidak independen. Mereka bukan wakil rakyat, mereka adalah wakil parpol. Dan karena itu kadang-kadang saya menganggap mereka juga adalah korban dari sistem ini gitu. Yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengubahnya. Jadi saya menulis buku di akhir jabatan saya di DPR itu tahun 2019. Adalah buku terakhir yang saya tulis berupa sebuah buku putih, karena saya terus terang ingin menegaskan bahwa kesalahan relasi antara daulat rakyat dengan daulat partai politik apapun suatu hari akan menjadi bom waktu. Karena sekali lagi begitu anggota DPR dicoblos dan habis itu dilantik dan terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, mereka berhenti menjadi wakil rakyat dan terpaksa menjadi wakil parpol. Jadi parpol itu yang bisa mengendalikan fraksi itu tuh salah, itu cara berpikirnya itu. Kita jangan mengendalikan DPR dengan komando partai politik. Partai politik harus dibiarkan bebas untuk mewakili konstituensinya, mewakili rakyatnya. Kalau dengan Omnibus Law ini ada anggota DPR yang basisnya adalah industri, di konstituensinya adalah buruh, ya tentu dia harus membela buruh, bukan membela parpol. Tapi sekali lagi ini akan menjadi lingkaran setan yang tidak selesai-selesai, karena pada akhirnya sistemnya tidak berubah, ya kan? Nanti partai politik ini akan pemilu lagi, akan dipilih lagi oleh rakyat, lalu kemudian partai politik ngontrol lagi. Ya, yang kita sayangkan partai politik bukan saja mengontrol legislatif, tapi juga mereka ngontrol eksekutif. Ya, atas dalih petugas partai, wali kota, bupati, bahkan kadang-kadang presiden pun tidak bisa menyuarakan dan melaksanakan apa yang sebenarnya merupakan permintaan dan kehendak rakyat banyak. Dan mereka terpaksa terjebak kepada keinginan dari partai politik yang mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat tidak tahu menahu tentang apa yang mereka lakukan. Tapi juga mereka punya kemampuan menekan. Di legislatif mereka mem-PAW, mereka mengganti, mereka menggeser seenaknya aja. Di eksekutif mereka bisa menggalang lagi parlemen untuk tidak mendukung, melakukan mosi tidak percaya, bahkan kemungkinan impeachment. Mata rantai lingkaran setan inilah yang harus dihentikan kalau kita mau serius membangun demokrasi dan sistem perwakilan yang sehat. Partai politik harus dicegah, ya. Pertama-tama menjadi mesin kekuasaan. Mereka harus kembali sebagai pemikir, ya, dan think tank bagi negara.
Dan karena itulah kemudian cara mereka quote-unquote mengendalikan, kalau bisa dibilang mengendalikan, adalah dengan mempertegas warna manifesto ya dan ideologi dasar dari partainya itu. Bukan dengan mengeksersis kekuasaan, diancam, tidak berkenan, dan seterusnya. Saya melihat terlalu cepat DPR mendapatkan sinisme sebesar ini dari rakyat. Terlalu cepat. Belum setahun mereka, atau ya pas setahun mereka. Masih ada 4 tahun lagi. Tapi sudah mendapatkan sinisme yang begini besar. Oleh sebab itu sekali lagi, saya menganggap ini waktu untuk introspeksi. Sistem demokrasi kita ini harus dijalankan secara sepenuh hati. Jangan ada keinginan memanipulasi, mengambil jalan pintas seolah-olah ada cara yang lebih cepat untuk mengelola proses-proses politik yang dalam demokrasi memang dibuat rumit agar kontrol dari satu kelompok dapat kita hindari. Itu maksud daripada demokrasi itu rule by the system. Dia bukan rule by individual. Kalau otoritarianisme itu rule by individual. Artinya negara atau sistem itu dikelola oleh satu orang. Tapi dalam demokrasi, negara dikelola oleh sistem. Dan sistem itu dikendalikan oleh banyak orang. Memang menjadi rumit, memang maksudnya demikian, dia dibikin rumit. Karena itu jangan diambil jalan pintas. Cara kita mempercepat kerja demokrasi adalah dengan membuat sistemnya lebih transparan. Dan transparansi itu membuat dia terukur. Keterukuran itu yang membuat dia cepat. Kita tahu ini selesai kapan, ini selesai kapan. Kita tahu timetable dan schedule. Memang sangat disayangkan bahwa secara masif, secara keseluruhan para pemimpin kita mengalami disorientasi di dalam pemikiran politik, demokrasi dan konstitusi. Inilah yang menyebabkan mereka terjebak mengambil jalan yang salah. Seperti jalan mereka mempercepat Omnibus Law secara terpihak. Ini adalah cara yang salah, yang mendatangkan sinisme yang meluas. Ini waktu kita untuk sekali lagi introspeksi dan melihat gambar besar dari persoalan ini.